Pak Ahmad tadi berkaitan dengan evaluasi terhadap pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok seperti apa. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya oleh Pak Ferry, namun mungkin ada catatan khusus dari Indef ataupun juga dari ekonom berkaitan dengan inflasi dan upaya untuk menjaga harga bahan pokok di lapangan. Ya, jadi artinya dari stok yang ada, pemerintah sudah mencoba untuk mendistribusikannya gitu ya dengan berbagai program yang tadi disebutkan Pak Ferry seperti ada pasar murah, kemudian program-program yang lain seperti itu. Nah, ini yang artinya menjadi salah satu upaya. Namun di sisi hulunya memang kita perlu perbaiki adalah bagaimana meningkatkan sisi produksinya, sisi produksi pangan di sisi hulunya seperti itu. Jadi kalau kita berharap pada cadangan yang ada atau stok yang ada tanpa memperhatikan aspek produksi di sisi hulunya, nah ini kan artinya tidak bisa, ini hanya sementara lah gitu ya, tidak bisa jangka panjang, tidak bisa berkelanjutan gitu. Tetap saja bagaimana ke depan pemerintah bisa mensiasati ya adanya atau terjadinya faktor iklim seperti pergeseran musim tanam, kemudian juga yang berpengaruh terhadap mundurnya musim panen. Nah, ini bagaimana strategi-strategi yang dilakukan seperti itu. Kalau kita lihat sepanjang Januari sampai Maret ini kan cadangan beras semakin menipis ya. Kemudian juga produksinya juga kita baru berharap untuk yang domestik ini di akhir Maret hingga April ya, karena panennya bergeser yang biasanya 1-2 bulan sebelum ini gitu, tapi saat ini mundur karena musim tanamnya mundur. Nah, jadi hal-hal seperti upaya-upaya untuk mendorong sisi produksi di tingkat hulunya, di level hulunya ini perlu ditingkatkan seperti itu Baik. agar stoknya juga bisa lebih pasti ya jumlahnya seperti Baik, itu. artinya penyelesaiannya memang diharapkan lebih fundamental begitu berkaitan dengan dan juga lebih sustain begitu ya Pak Ahmad ya. Nah, tapi ketika kita lihat mungkin berkaitan juga dengan daya beli masyarakat ataupun juga kemampuan konsumsi masyarakat begitu dengan tadi inflasi yang terus merangkak naik dan di satu sisi juga di bulan Ramadan dan juga bulan Lebaran ini juga diprediksi konsumsi juga akan terus terdongkrak begitu. Nah, mungkin seperti apa Anda melihat kemampuan dari masyarakat ataupun juga daya beli masyarakat dalam periode ini, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi masyarakat tahun 2023 itu memang agak sedikit mengalami perlambatan seperti itu. Nah, inilah yang harusnya bisa menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk bagaimana agar konsumsi masyarakat ini di tahun ini bisa melaju tinggi lagi seperti itu. Artinya kan untuk menjaga daya beli ya harus bisa dijaga stabilisasi harganya gitu ya, harga kebutuhan pokok khususnya. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar di salah satu tahun ini adalah bagaimana mengembalikan atau meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang nantinya juga akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi gitu seperti itu. Karena kita tahu bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% ya demi mewujudkan Indonesia Emas ini kan salah satu komponen yang harus dijaga betul adalah konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana cara menjaga konsumsi rumah tangga adalah ya daya beli masyarakatnya tidak boleh merosot seperti itu. Nah, bagaimana supaya tidak boleh merosot? Artinya stabilisasi harga pangannya salah satunya ya ini harus dijaga betul. Nah, dengan cara ya tadi memastikan bagaimana eh, pasokan ya stok kebutuhan pangan ini memang mencukupi ya dari kebutuhan demand-nya. Karena kalau kita lihat di triwulan pertama ini memang tantangannya itu inflasi itu bukan hanya dari peningkatan permintaan, tetapi juga dari sisi produksinya, khususnya pangan ya terpengaruh iklim ya, perubahan cuaca dan seterusnya ini juga menjadi salah satu tantangan ke depan. Perlu ada inovasi-inovasi itu untuk bagaimana mensiasati ya perubahan iklim tersebut karena Baik. ini kan hal yang tidak bisa diprediksi Baik. misalnya ya. Nah, ini yang harus diantisipasi menurut saya. Baik, tadi sekali lagi ditekankan seperti apa dari sisi hulunya ataupun juga dari sisi pasokannya begitu ya perlu dijaga. Nah, kemudian dari Pak Ferry sendiri begitu ya, dari Kemenko Perekonomian berkaitan juga dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tentunya inflasi ini tidak banyak menekan konsumsi. Seperti apa, Pak Ferry? Baik, Mbak Iva. Mungkin kalau boleh saya komen sedikit yang pasokan ya, Mbak, Ya, atau yang silakan. produksi ya. Saya rasa memang di jangka pendek berbagai program stabilisasi itu yang kita lakukan. Tapi tadi saya sependapat juga dengan Pak Heri
untuk kita juga menjaga pasokan gitu. Nah, memang ini juga jadi prioritas juga di dalam beberapa rakor pangan maupun juga disampaikan di dalam Pak Presiden sendiri, misalnya untuk konteks menjaga pasokan tadi, kita misalnya ada upaya tadi untuk menambah subsidi untuk dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan, itu ada subsidi pupuk itu kita tambah Mbak Iva, kemudian juga kita dukung petani dalam konteks akses pembiayaannya itu kita salurkan juga kredit usaha rakyat yang 31% biasanya itu untuk komponen pertanian. Plus sekarang kita kembangkan juga yang namanya kredit usaha ala sintan gitu ya untuk modernisasi di sektor pertanian. Mungkin itu satu. Nah, yang kedua mengenai daya beli. Jadi pemerintah tentu saya sangat pendapat dengan Pak Heri juga tadi mengenai bagaimana kita untuk menjaga growth di 2024 maupun mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam jangka menengah panjang. Elemen dari daya beli masyarakat itu sangat penting gitu ya, karena memang konsumsi masyarakat itu komponen yang terbesar di dalam sampai saat ini di dalam komponen PDB kita. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya sudah punya berbagai program yang baik yang sifatnya reguler maupun tambahan gitu ya untuk melindungi terutama masyarakat miskin kita gitu ya atau masyarakat yang vulnerable. Misalnya kita punya bansos reguler, itu punya ada kartu sembako maupun juga PKH, juga berbagai program lainnya dari sisi pengurangan beban, misalnya termasuk program Indonesia Pintar maupun kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang lain juga di komponen dana desa itu maksimal 25% itu juga kita pergunakan untuk BLT dana desa. Mungkin 17 kita 10T ya sekarang. Jadi itu yang sifatnya reguler. Nah, untuk case-case tertentu atau untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya kemarin di 2023 semester kedua, kita juga mengalami tekanan yang cukup karena perubahan iklim. Hingga kemudian kita menambah juga bantuan sosial kita untuk bantuan pangan maupun juga untuk yang BLT El Nino gitu. Jadi yang kita lakukan untuk memastikan event terjadi kenaikan harga pangan itu masyarakat kita yang miskin maupun yang vulnerable itu bisa juga kita lindungi. Nah, di samping masyarakat menengah juga mungkin jadi perhatian kita yang masyarakat kelas bawah yang jadi perhatian kita sekarang masyarakat kelas menengah nih, Mbak Iva, Pak Heri ya. Jadi kalau di catatan kita di data World Bank misalnya masyarakat kelas menengah kita itu sekitar 50 jutaan gitu. Nah, ini juga jadi perhatian kita beberapa program yang saat ini sudah ada misalnya itu untuk menjaga daya beli untuk konsumsi memang dilakukan oleh kelas menengah misalnya untuk kita punya insentif perumahan gitu ya. PPN DTP perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat untuk barang-barang yang memang dikonsumsi oleh masyarakat menengah kita, kemudian juga insentif mobil, terutama insentif listrik. Nah, karena di catatan kita juga elemen kewirausahaan itu juga penting dalam konteks mendorong masyarakat itu bisa stay di kelas menengah atau naik dari bawah ke menengah, maka kita juga tadi ada program pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan dengan KUR misalnya tadi. Total di 2024 ini kita punya total plafon yang sudah kita distribusikan itu sekitar 280. Kita masih punya kapasitas juga untuk mengekspand ke 300 triliun. Ini kita harapkan bisa mendorong juga dan menjaga juga baik yang kelas menengah bawah maupun dari bawah maupun kelas menengah dari berbagai program tadi. Mungkin kira itu Mbak Iva.